Emang harus diakui, kalau sebelumnya Vietnam memang dianggap sebagai salah satu kekuatan besar di ASEAN, terutama saat dilatih oleh Park Hang-seo, dan berhasil menjadi salah satu wakil ASEAN yang mampu mencetak 4 poin di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan ketika itu, harus diakui juga kalau timnas Indonesia masih dalam fase membangun kembali pasca remuk redam. Maka hal yang wajar jika media-media di Vietnam ini sangat jumawa, terutama soal ngecengin tim-tim lain di kawasan ASEAN. Dari semua itu, Indonesia adalah yang paling sering kena nyinyir. Bahkan ketika sekarang posisi Indonesia dalam tanda kutip lebih kuat dibanding Vietnam, media-media di sana entah kenapa masih sering banget ngecengin timnas Indonesia dari berbagai sudut pandang atau aspek apapun, tanpa mereka sadari kalau timnas mereka sendiri sekarang remuk redam dan mulai nggak dianggap lagi sebagai tim kuat di ASEAN oleh negara-negara macam Laos, Kamboja, Brunei, dan Malaysia. Ya, beragam prestasi dan gebrakan yang dialami timnas Indonesia benar-benar membuat Vietnam saat ini hanya dianggap biasa saja. Bahkan saat menang atas Indonesia di Piala AFF, Vietnam justru diolok-olok oleh tim-tim di ASEAN karena melawan tim Grade A Indonesia aja hanya mampu menang 1-0 saja. Gak bisa dipungkiri lagi, kalau peran Pak Erik dalam membangun timnas Indonesia memang patut diacungi jempol 4, karena ya memang sekeren itu loh. Bahkan hanya kurang dari 2 tahun menjabat, gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir sukses besar. Prestasi dan reputasi timnas Indonesia bahkan berhasil mencuri banyak perhatian. Tak sampai di situ saja, dengan segala torehan luar biasa yang dicapai oleh skuad Garuda, membuat banyak media internasional merasa takjub. Ya, sebelum menjadi seperti sekarang ini, timnas Indonesia benar-benar menyedihkan. Mulai dari dualisme yang melanda PSSI, sampai membuat timnas kita pernah hancur lebur 10-0 di tangan Bahrain. Kemudian disanksi FIFA. Dan yang masih teringat jelas saat dikualifikasi Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia beneran dibuat seperti badut oleh tim-tim sesama ASEAN macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia di fase round 2. Itulah kenapa media-media di Vietnam ketika itu seolah merasa di atas angin dan selalu ngecengin tim-tim lain, terutama Indonesia. Akan tetapi, aturan duniawi tetaplah sama, yakni kadang di atas, kadang di bawah. Dan sekarang di bawah Erick Thohir serta pelatih Sintayong, Indonesia mampu melesat menjadi kekuatan yang dianggap terbaik di ASEAN. Sedangkan Vietnam sebaliknya. Ya, menjelang akhir tahun 2022, keputusan besar dibuat oleh Park Hang-seo yang memutuskan tak lagi memperpanjang kontraknya yang berakhir Januari 2023. Nah, sepeninggal Hang-seo, Philippe Petrosser ditunjuk menukangi pasukan Nguyen. Dan dari sinilah Vietnam yang perkasa itu mulai tak ubahnya timnas Kamboja di masa lalu, khususnya bagi Indonesia. Meski saat ini mulai bangkit dan meniru timnas Indonesia mencari para pemain keturunan, tapi kok kayaknya masih sama saja. Dan hal itu bisa kita lihat saat tim utama Vietnam susah payah kalahkan tim U22 Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Your destiny is revealed to the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Ya, bagi Indonesia, Vietnam saat ini tak ubahnya menjadi tim yang kalau Justin Hubner bilang terlalu mudah untuk dikalahkan. 1-0 di Piala Asia dan leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, kemudian 3-0 saat main di leg kedua di Maidin Stadium. Gak cuma itu, bahkan di level U23 kemarin saat semifinal SEA Games, Indonesia juga berhasil menang 3-2.
Dan yang paling gokil, saat di perebutan juara 3 Piala AFF U16, pasukan Nguyen dihajar oleh skuad asuhan Coach Nova Arianto 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang selalu membuktikan kalau level Indonesia sekarang benar-benar di atas Vietnam. Dan apa yang terjadi dengan Vietnam sejatinya bukan sepenuhnya salah dari sang pelatih. Sebab memang generasi emas Vietnam yang sebelumnya dipegang Park Hang-seo udah mulai menurun dan tak ada penerus yang mumpuni. Belum lagi ditambah segala isu masalah internal yang dihadapi Vietnam, membuat tim ini sekarang benar-benar menyedihkan. Tapi ya gitu, medianya itu loh gak tahu malu dan terus-menerus julid terkait timnas Indonesia, terutama soal naturalisasi. Nah, terlepas dari hal tersebut, segala hal positif yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang pada akhirnya membuat tim-tim lain di ASEAN yang sedang dalam fase berkembang macam Kamboja, Laos, Brunei, hingga Malaysia menjadikan Indonesia sebagai acuan untuk maju. Alasannya masuk akal, di mana Indonesia benar-benar dianggap mampu mencari potensi terbaik pemain keturunan yang ada di Eropa. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang selama ini dilakukan Erick Thohir benar-benar terasa dampaknya bagi timnas Indonesia. Dan jangan lupa, program potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin beneran menjadikan timnas Indonesia kini banyak diisi pemain-pemain bertalenta yang masih bisa berkembang dalam 5-7 tahun ke depan. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage. Indonesia jadi kiblat sepak bola ASEAN. Media Vietnam akui kehebatan timnas Indonesia setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, karena menjadi tim terakhir yang tersisa dari Asia Tenggara. Soha mengakui bahwa timnas Indonesia menjadi tim tersukses di Asia Tenggara pada saat ini, sekaligus membahas kemungkinan tampil di Piala Dunia 2026. Tim tersukses di Asia Tenggara, apakah timnas Indonesia punya kans bermain di Piala Dunia 2026? Demikian judul yang diberikan oleh Soha. Media Vietnam tersebut juga menjelaskan bagaimana dampak dari para pemain timnas Indonesia U20 yang tadinya disiapkan untuk Piala Dunia U20 2023. Meski pada akhirnya turnamen itu batal digelar di Indonesia, persiapan tersebut justru memberikan keuntungan timnas Indonesia. Ex-pemain timnas Indonesia U20 yang menjadi bagian dari tim senior pada saat ini diantaranya adalah Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Muhammad Ferrari. Dengan kematangan para pemain yang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia U20 diasuh oleh Sintayong dan tambahan sejumlah pemain bintang naturalisasi, timnas Indonesia telah membuat perkembangan yang luar biasa. Demikian ulasan dari Soha. Menurut Soha, timnas Indonesia sudah bisa bersaing di level Asia, meskipun pelatih Sintayong tetap memerlukan keberuntungan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Keberhasilan mencapai 4 besar di Piala Asia U23 menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia menipiskan tim-tim top di benua. Meskipun level tim nasional sepenuhnya berbeda, pelatih Sintayong bisa mengandalkan kepada kejutan, sambung Soha. Sementara itu, mantan pelatih Malaysia asal Korea, Kim Panggon, juga meminta FAM untuk tak malu-malu lagi tiru langkah timnas Indonesia dengan mendatangkan banyak pemain-pemain keturunan. Kita tidak bisa membandingkan dengan Korea Selatan atau Jepang karena mereka punya sistem yang sangat bagus. Saya kira kita perlu meninjau dan memperbaiki sistem kita untuk menghasilkan talenta-talenta muda. Sangat penting untuk menghasilkan pemain muda terbaik setiap tahunnya. Setelah itu, upaya selanjutnya adalah dengan strategi bersaing. Bagi saya, Indonesia akan segera menjadi tim terbaik dengan usaha yang mereka berikan. Tetapi Malaysia harus menantang mereka, ungkap Kim Panggon dikutip dari Astro Arena. Dan kini, apa yang dikatakan oleh Kim Panggon mulai diterapkan oleh FAM. Malaysia kini sedang berproses regenerasi dan mencoba meniru apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia, terutama mendatangkan pemain-pemain keturunan dan melakukan potong generasi. Where legends are born, to the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. Moriyasu, tim ASEAN kini kalah level dari Indonesia. Meski timnya berhasil membantai Indonesia dengan skor 4-0 di GBK kemarin,
Namun Hajime Moriyasu sadar kalau timnas Indonesia belum tampil dengan kekuatan terbaiknya. Bahkan di babak pertama, terutama saat Kevin Dix masih bermain, anak asuh Hajime Moriyasu tampak kesulitan dalam membongkar lini pertahanan solid dari timnas Indonesia. Berkaca dari itu, tak ada salahnya kalau Moriyasu menyebut level timnas Indonesia saat ini sudah mendekati Asia, bukan ASEAN lagi. Bahkan Moriyasu ini tak sungkan untuk menyebut Indonesia sebagai salah satu kandidat kuat yang akan menemani Jepang bermain di Piala Dunia 2026 mendatang. Indonesia berkembang pesat di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong. Tentu saja kami perlu menunjukkan performa yang lebih baik dari sebelumnya untuk menghadapi mereka. Menurut saya, mereka harus memperkuat pertahanan dan penyerangan. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan kualitas umpan-umpan ke depan dan menjaga clean sheet dengan pertahanan yang stabil, kata Hajime Moriyasu yang dikutip dari laman Newsone. Ya, pada akhirnya, terlepas dari gimana kondisi Vietnam sekarang, kini Indonesia benar-benar dijadikan sebuah acuan bagi tim-tim ASEAN lainnya untuk maju. Dan Vietnam atau mungkin juga Thailand mau tak mau juga harus melakukan hal yang sama. Tapi ya gimana? Media dan orang-orang di sana sulit banget mengakui itu. Apalagi media Vietnam tuh, walah isinya julid mulu. Ketimbang julitin negara lain, kenapa nggak julitin tuh federasinya sendiri atau pemainnya sendiri? Intinya kami pun berharap kalau semua tim-tim di ASEAN itu berbenah. Karena apa? Ya biar tim-tim ASEAN nggak dipandang sebelah mata secara terus-menerus oleh tim-tim besar di Asia, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.